2 bulan yang lalu, waktu mulai awal-awal, kebetulan di tempat di mana saya menjadi konsultan itu ada yang sebenarnya sudah melakukan program yang namanya ADOP itu, Emerging Infectious Disease Outbreak Plans, atau kalau dalam bahasa kita di Indonesia NERA namanya, New Emerging, Re-Emerging, ya. Seperti itu. Hal yang pertama yang saya nanyain ke tim kita adalah apakah teman-teman ini tahu cara memakai PPE yang benar, put on dan put off-nya, memakai dan melepaskannya, karena itu hal yang menurut saya penting untuk diketahui, disiapkan, sehingga memproteksi diri kita juga dan cara memperlakukan waste itu dengan benar sehingga hal-hal itu tidak berlanjut menjadi unnecessary spread infection. Ya. Jadi intinya kalau misalnya kita nggak safety duluan, nanti ke belakangnya juga aja gitu ya. Saya rasa itu ya. Dan di luar tentu hal-hal yang standar ya, awareness, kemudian kesadaran untuk memperbaiki hygiene dan seterusnya, itu hal-hal standar. Yang saya rasa justru itu yang paling penting sekarang, basic bagaimana menjaga diri kita, keluarga kita, company kita, dan juga sehingga hal-hal yang kita khawatirkan bisa meluas. Karena kan energi kita semua ini kita arahkan untuk sebenarnya prevention. Karena kalau kita gagal, ini teman-teman seperti Dr. Onge ini yang dikhawatirkan kan sebenarnya perjalanan penyakit kalau kita tidak lakukan contain, di mana serentak orang sakit, fasilitas kita tidak support. Yang mungkin akan dilakukan ke depan ini adalah bagaimana supaya infeksi ini kan something new. Jadi kebanyakan kita nggak imun, dan jadi bisa melakukan supaya dia berjalan seperti day-to-day penyakit, tidak membuat fasilitas kesehatan ini membludak, sehingga ya seperti terjadi di Itali. Ini kebetulan saya ini taking care perusahaan yang berasal dari Itali, dan ceritanya ini kalau ingat teman-teman, kalau bahasa kami di sana itu para mafioso ini keluar masuk itu awalnya mereka juga play down ya, maksudnya karena terkait bisnis mereka tidak begitu ingin terbuka, tapi at the end of the day kita tahu sekarang Italia, dan itu tentu ada banyak cerita mengapa. Nah ini mungkin nanti Dr. Onge yang bisa membantu kita mengapa beberapa negara itu cepat sekali dan beberapa negara bisa berhasil, dan seperti apa contoh-contoh yang bisa kita adopt. Saya kira begitu ya sebagai pengantar Dr. Sepi. Terima kasih. Dr. Onge sendiri gimana, Dok? Ya, sebenarnya banyak sudah yang dijelaskan sama Dr. Yusran. Ini memang sudah suatu hal yang memang inilah yang nampak, inilah yang nyata. Kemudian kalau kejadian tentang COVID ini yang setelah ditetapkan oleh WHO sebagai disease, itu memang harusnya sudah jadi perhatian. Saya tidak mau mengatakan bahwa Indonesia lambat dalam hal mengantisipasi, karena memang tidak ada yang bisa memprediksi ini, karena awalnya kan memang dia adalah suatu bentuk penyakit yang memang kapasitasnya novel, baru, coronavirus yang baru. Jadi kalau misalnya waktu SARS, H5N1, MERS-CoV bisa diprediksi, tapi yang ini juga sampai sekarang belum ada satupun yang bisa memprediksi obatnya seperti apa. Kalaupun misalnya membutuhkan penanganan dari segi mekanisme proteksi, dari segi vaksinasi juga kita belum bisa memastikan. Nah, yang memang terjadi setelah 2 Maret, di mana pemerintah kita memberitahu bahwa kita mempunyai pasien yang corona positif, nah disitulah mulai muncul. Sebenarnya kalau dari segi kapasitas besar Sulianti sebagai perwakilan Indonesia untuk merawat penyakit-penyakit infeksi ini, kita sudah memprediksi itu dan sudah melakukan pencegahan awal, karena dari terakhir akhir Januari Sulianti Saroso sudah membuka pos pemantauan untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya, bagaimana mekanisme proteksi tubuh yang seperti dikatakan Dr. Yusran tadi, dan bagaimana kalau terjadi suatu hal yang luar biasa yang sampai akhirnya dikatakan wabah. Pada saat raker Kesnas juga sebenarnya pimpinan rumah sakit dan Kementerian Kesehatan sudah memprediksi hal ini dengan mempersiapkan. Kita belum memikirkan bahwa itu akan menjadi suatu hal yang positif pada waktu itu. Kemudian terjadi positif, ya berjalanlah. Kemudian pada saat proses berjalan seperti ini, seperti yang dikatakan Dr. Yusran tadi, bagaimana kesiapan kita untuk menalangi masalah-masalah ini. Dan kemudian dalam 1 bulan ini memang jadi problem besar di mana hampir semua tempat tidak merasa sanggup untuk bisa
memberikan fasilitas tempat untuk perawatan. Karena dalam kapasitas COVID ini kan memang yang dibutuhkan adalah masalah perawatan ruang isolasi. Di mana penekanannya itu bahwa ruang isolasi ini adalah tekanan negatif yang memang bisa di mana kuman itu habis di situ dan tidak bisa memberikan kontribusi. Karena tadi kan pengennya adalah memutus rantai penularan. Semakin waktu berjalan, kita akan semakin sulit untuk memperkirakan seperti apa sih ini kan perjalanannya. Ya, terkait dengan masalah pengendalian tadi Dr. Yusang sudah menjelaskan cukup banyak ya. Nah, tentang coronavirus ini sendiri yang kalau kita lihat dari segi perjalanannya dan pengetahuannya bahwa diprediksi bahwa dia adalah zoonosis, tapi sekarang pun hewan yang menjadi sumber penularan juga kita belum ketahui pasti. Kemudian berjalan dari waktu, diperkirakanlah bahwa ada hewan kucing, luwak, kelelawar, yang itulah yang akan menjadi bahan kontak untuk terjadinya peristiwa ini. Nah, sampai waktu ke waktu dia kontak ke manusia ke manusia, dan setelah kejadian ini akhirnya sudah dapat dikatakan transmisi lokal. Jadi cepat sekali dan kontaknya sekali. Berubah dari binatang ke manusia. Kemudian manusia penyebaran antara manusia demikian cepatnya dan kapasitasnya sekarang ini dibanding kontaknya. Nah, itulah yang memang akhirnya cukup memusingkan kita. Jadi memang betul outbreak sekarang kita mau apa lagi gitu ya. Nah, tapi sekarang upaya-upaya itu kan tentu kita tidak boleh kendor. Sekarang ini upaya-upaya kita dikatakan Dr. Yusang bagaimana kita memanage diri kita, memanage kalau macam saya di rumah sakit, bagaimana saya mempersiapkan warga rumah sakit saya dalam kapasitas sebagai ketua tim kesiapsiagaan aman di dalam. Kira-kira apa dok yang sudah disiapkan? Sejauh ini yang kita lakukan adalah bagaimana memberdayakan tenaga-tenaga ini untuk melakukan itu. Karena kalau untuk perawatan yang sekarang sudah dilakukan, yang sudah didengarkan cerita bahwa kita punya 11 kamar, untuk perawatan itu aman. Ruang isolasi negatif yang kita punya itu, yang memang sudah diciptakan, sejauh ini sudah sangat-sangat aman. Sehingga lingkungan yang ada di sekitar sudah itu pasti akan aman dengan terbuangnya proses dari orang-orang yang kami rawat tersebut. Nah, terhadap yang kita berjalan ini, karena kan ceritanya kontak langsung kita tidak kontak langsung ini, penggunaan APD tadi seperti yang dikatakan, APD lengkap itu, Google lengkap itu yang kita lakukan. Kemudian membatasi waktu untuk berjumpa, lebih memanfaatkan misalnya monitor dan intercom untuk menanyakan kondisi dari waktu ke waktu, namun tetap kami masuk untuk memeriksa dalam waktu tertentu untuk mengetahui persis seperti apa sih kondisi pasien yang kita rawat. Sekarang dibatasi untuk kontak dengan pasien itu berapa lama dok? Dengan APD lengkap nih ya ceritanya? Kalau sejauh ini di tekanan negatif sampai beberapa jam pun tidak masalah. Asal memang ketentuannya yang mencukupi. Misalnya kalau dia bisa mencapai tekanan 12 ACH dalam hal tekanan negatif ini, itu minimal kita bisa bertemu dalam waktu 30 menit sampai 3 jam ke depan. Tapi kan sekarang kita tahu yang untuk isolasi yang bertekanan negatif ini kan nggak semua rumah sakit punya. Iya. Yang isolasinya seperti biasa. Iya. Jadi sejauh ini kan sebenarnya di Kemkes itu sudah menerbitkan suatu panduan lewat bukunya bahwa kesiapsiagaannya, bahwa kalau untuk tenaga-tenaga yang tidak kontak langsung, sebenarnya kalau standar WHO pemakaian masker bedah itu sudah cukup. Lu pakai, gue pakai cukup. Walaupun misalnya kemudian kita local distance gitu, jarak kita atur 1 meter lebih, itu sudah cukup. Itu sudah pasti bisa memutus rantai penularan. Tapi sejauh ini karena kita sekarang tidak bisa memperhitungkan faktor itu, akhirnya buat Sulianti sendiri kita mempergunakan precaution tertinggi, di mana semua petugas yang merawat langsung dia memakai yang lengkap. Tapi yang tidak bersentuhan langsung, tapi kita tidak bisa memperhitungkan kontaknya, dia tetap memakai masker. Tadinya kan yang sakit yang menggunakan masker, yang sehat tidak. Tapi sekarang ini sehat sakit kita tetap menggunakan untuk menggunakan masker. Oke, itu di rumah sakit ya. Ya. Kalau untuk dari segi dokter Yusang, kalau misalnya di perusahaan ini gimana dok? Untuk karyawan yang proteksi. Jadi ini mungkin ada banyak jenis industri ya. Kita bisa bayangkan beberapa industri yang padat karya. Mungkin kalau industri seperti yang saya banyak berkecimpung, industri perminyakan dan seterusnya, itu basically yang kita lakukan adalah pertama tentu yang tadi yang basic itu ya, 3 hal sebenarnya. Yang pertama itu bagaimana kita infection control di dalam.
Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan yang namanya access to work. Ya. Kemudian yang ketiga itu yang berkaitan dengan social distancing. Ya. Nah, kalau pada tingkat yang kita sebut dengan infection control kan kita mengharapkan hal-hal yang dasar tadi ya, wash hand dengan benar, kemudian cuff etiquette itu bagaimana etika batuk yang benar. Kemudian pada level yang lebih praktis tentu kita lakukan supaya yang sekarang ini banyak dilakukan adalah bagaimana memisahkan mereka yang sakit sedapat mungkin tidak berinteraksi dengan yang lain dengan melakukan screening, ya kan seperti itu. Nah kemudian mengenai pemakaian masker atau dalam konteks yang kalau sebagai orang kesehatan kerja kita sering sebut dengan kalau di lapangan itu seperti respiratory protection program. Nah ini yang mungkin nanti Dr. Wong bisa tambahkan karena kalau saya berbicara dalam konteks perusahaan respiratory protection itu pemakaian masker, pemakaian N95 itu respirator dan seterusnya itu terutama N95 itu ada syarat-syaratnya, ada caranya memakai yang benar sebenarnya. Jadi kalau kita lihat imbauan WHO itu kan sebenarnya pemakaian yang tidak tepat justru bisa membuat penularan. Dan itu kan ada penelitiannya yang kita sebut bahwa jangan menyentuh daerah yang T-zone itu, mata, hidung, mulut itu bukan sesuatu yang gampang, ngomongin gampang, tapi itu penelitiannya. Orang 1 jam itu rata-rata menyentuh wajahnya 23 kali. Jadi bisa kita bayangkan kalau masker itu tidak dilakukan pemakaian yang benar tadi, surgical mask itu ya, apalagi sekarang juga banyak pemakaian yang self create ini ya, buat sendiri masker itu yang kemudian mungkin bisa malah kalau certain point kalau tidak diperlakukan dengan benar menjadi sumber penularan, sehingga pemakaian ini bukan menjadi isu yang kita reserve untuk kondisi tertentu. Kita juga stop file ya, dan kita biasanya melakukan hal seperti itu sebagai antisipasi, tapi mainstay dari pencegahan itu tetap aspek yang berkaitan dengan hand hygiene, kemudian cuff etiquette, dan yang sekarang itu social distancing. Jadi bagaimana menjaga jarak secara mungkin lebih tepatnya physical distancing sebenarnya ya, dalam pengertian kita dalam kantor seperti ya. Jadi misalnya di kantor itu kita sudah mulai mengatur suatu ruangan itu yang biasanya kapasitas rapat misalnya untuk 10 orang, ya maksimum kita isi cuma 5 orang. Kalau 20, ya 10. Sehingga karena social distancing ini kan kalau kita lihat dari patofisiologinya itu droplet ini menjadi hal yang penting. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara lain, negara yang sudah melakukan ini, itu dilakukan dengan sangat disiplin ya. Antri di restoran, meeting itu menurut saya kalau kita lihat perkembangan yang ada, ini yang kita harus ciptakan sekarang adalah bagaimana mental kita itu disiapkan untuk life will be change ke depannya. Ini mental perubahan cara melihatnya ini yang kita harus siapkan, karena suka atau tidak suka kita harus beradaptasi dengan cara hidup yang baru nanti, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran bahwa ilmu dasar menjaga kesehatan itu menjadi sesuatu yang penting ya. Saya rasa itu yang kita lakukan di luar hal-hal yang sekarang itu dilakukan screening, karena tentu beberapa industri kan beda-beda ya. Seperti saya juga ada yang terpencil sekali di offshore sana, di laut bebas begitu, di kapal, di daerah-daerah terpencil, sehingga pintu-pintu masuk itulah yang kita sedapat mungkin melakukan surveillance, memastikan mereka yang dengan gejala dan demam itu tidak masuk dulu, sehingga teman-teman yang sehat dan sebaliknya juga yang sehat untuk cepat lebih menginfokan kalau dia habis travel ya, karena kan mobilitas teman-teman ini kalau di tempat saya itu hampir semua orang di seluruh dunia ada, mulai dari untungnya sekarang ini, dulu tahun awal itu tenaga kita dari Cina banyak sekali, ya, betul, ratusan. Sekarang sudah ya untung ada untungnya ya. Anyway itu ya. Lanjut lagi Dr. Om. Ya.
Jadi kalau kembali yang dikatakan Pak Yuslan tadi terkait dengan masalah proses kejadian penyakit ini, kan memang taruhlah bahwa kita memang sudah outbreak sekarang ini ya, apa malah dapat dikatakanlah pandemi. Untuk hal-hal seperti ini tadi sudah dibahas, tadi lebih ke arah pengendalian, memang lebih kepada bagaimana perilaku kita untuk menjadi lebih baik. Tapi terlepas dari seperti itu semuanya, mengenali penyakit itu kan jadi lebih penting dulu. Jadi bagaimana kita tahu betul coronavirus seperti ini, yang pasti awal-awalnya ini dan kejadian ini betul-betul kita jangan panik, kita tidak boleh khawatir dan kita tidak boleh cemas. Kalau hal ini terjadi kan secara psikosomatis itu kan kita sepertinya semakin tidak sehat aja rasanya, terlalu memikirkan hal-hal yang belum mungkin terjadi, walaupun memang di depan mata itu memang sudah semakin banyak kejadian. Jadi macam contoh yang saya alami di rumah sakit ini, begitu banyaknya orang sebenarnya hanya karena worry-nya, hanya karena paniknya, hanya takutnya pengen memastikan dirinya sehat atau tidak, terjangkit atau tidak, masuk dalam kapasitas orang dalam pemantauan atau dalam pasien dalam pengawasan. Karena kan pembagian untuk COVID ini kan orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Nah, kalau orang dalam pemantauan tadi lebih ke arah datang dari tempat terjangkit, ya, kemudian pada masa pulang dari tempat terjangkit itu dia mengalami satu bentuk keluhan, misalnya keluhan ringan demam, batuk dan pilek. Kemudian munculnya memang dalam waktu 14 hari itulah yang kita masukkan sebagai orang dalam pemantauan. Nah, dalam kapasitas ini kita sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, semua orang dalam pemantauan ini dicatat oleh mereka, kemudian dilakukan pemantauan untuk melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Kalau misalnya dia lebih buruk, tentu dia akan masuk dalam pasien dalam pengawasan dan dikirim ke rumah sakit kami, ke Sulianti Saroso untuk mendapatkan perawatan. Nah, gejala-gejala yang muncul inilah yang harus memang dicermati betul oleh masyarakat, ya, dicermati betul oleh masyarakat bahwa demam, pilek, nyeri tenggorok, sakit kepala ini yang biasanya menjadi keluhan pertama untuk orang-orang dalam pemantauan. Kemudian kalau misalnya ditambah lagi dengan batuk, pilek, sesak napas, biasanya ini akan menjadi perluasan dari bentuk gejala yang akhirnya mengarahkan kita setelah dilakukan rongsen untuk mengarahkan dia ke dalam pasien dalam pengawasan. Karena coronavirus ini lebih banyak dikaitkan dengan kasus-kasus yang lebih ke infeksi pernapasan yang namanya pneumonia. Jadi sehingga kita bisa berasumsi, oh ini pneumonia ringan, ini pneumonia berat, kemudian kalau akan lebih berat lagi masuk dalam acute respiratory distress syndrome sampai hanya shock septic, dan inilah yang banyak menyebabkan terjadinya kematian. Seperti itu, yang seperti ini yang betul-betul harus dikenali oleh masyarakat atau orang banyak, bagaimana proses kejadian ini dengan melihat gejala lebih awal, kemudian melihat dia dari mana, terkait kemudian dia muncul dengan bertemu dengan kontak, tentu akan kita lakukan lagi hal yang lebih spesifik untuk meyakinkan apakah memang setelah dia melakukan kontak ini, tentunya dia akan masuk dalam pasien dalam pengawasan, sehingga dia wajib untuk masuk dalam pemeriksaan untuk mendapatkan pemeriksaan swab. Untuk diketahui oleh masyarakat juga orang banyak bahwa orang dalam pemantauan yang tidak punya gejala tentu tidak perlu melakukan pemeriksaan swab untuk membuktikan dirinya ada COVID atau tidak. Tetapi ya pasien yang dalam pengawasan inilah yang dilakukan swab untuk kemudian diobati secara simptom, karena simptomatik ini, jadi simptomnya aja diobatkan, karena obat belum dapat nih, kita belum tahu antivirus mana yang paling sesuai, obat-obat yang mana yang paling sesuai. Kalaupun muncul ada obat anti malaria yang menjadi kemungkinan yang muncul ini, tapi karena studinya memang belum layak, belum valid, ya tentu tidak bisa menjadi pegangan. Nah, dalam hal menilai inilah yang menjadi kekuatan kita untuk menentukan apakah dia masuk ke dalam ODP, kemudian masuk dalam pasien dalam pengawasan PPD. Karena ujung-ujungnya kalau kita salah dalam proses men-screening atau memperkirakan orang yang ODP ternyata dia sudah PPD, otomatis kan kita tidak bisa memutus rantai penularan. Ini yang menjadi bentuk kehati-hatian kita, bagaimana bentuk screening itu betul-betul harus kita kuatkan dengan bertanya sedetail mungkin untuk lebih dapat informasi. Terkait misalnya dia datang dari negara terjangkit, kemudian otomatis dan dia sudah ketemu misalnya dengan orang yang kontak, ya tentu memang ini akan menjadi lebih mudah kita untuk itu. Tapi kalau tidak, ini yang mesti kita gali, karena pada saat-saat terjadi ini banyak sekali ada orang yang takut untuk mengakui karena takut diri, ya. Jadi perlu memang satu bentuk satu cara cerdas untuk mencari tahu, yang cara kedua bentuk kejujuran dari bentuk masyarakat supaya betul-betul rantai penularan ini bisa kita putuskan atau kita cegah supaya tidak terjadi dengan social distancing. Yang pertama itu hanya bentuk dari bagian kecil, tetapi bagaimana bentuk kejujuran untuk mengakui itu, kemudian
tahu bagaimana melakukan satu perilaku. Nah, dalam kondisi-kondisi sekarang ini dengan keterbatasan kemampuan rumah sakit untuk setelah dia masuk dalam pasien dalam pengawasan untuk mendapatkan ruang perawatan, nah ini yang mungkin harus kita bukakan juga cara berpikir masyarakat bahwa dengan kejadian yang demikian banyaknya, tentunya ya Dr. Yusranda, kita lebih membutuhkan bagaimana dia betul-betul tahu bagaimana merutus rantai penularan itu tidak memberikan kontribusi untuk menular ke orang lain dengan melakukan karantina rumah secara sendiri, melakukan proses isolasi terhadap rumah terhadap sendiri. Ada orang yang mampu menyetujui. Jadi pada beberapa orang yang setelah dia tahu dirinya ini kemudian dia tidak mendapatkan tempat untuk itu, ya kita tawarkan, oke, Anda berhubungan dengan dinas kesehatan tapi Anda mau nggak untuk betul-betul melakukan isolasi di rumah, di mana ruangannya harus sendiri, kamar mandinya harus sendiri, tempat makannya harus sendiri, dan itulah yang menjadi kekuatan untuk itu. Jadi sejauh ini memang bagaimana kapasitas-kapasitas untuk menghentikan penyebaran luas penyakit ini dan memburuknya. Jadi di samping memang menyebar dan berpindah dan kemudian menjadi perburukan. Karena kalau dia tidak tertata dengan baik, tidak diobati secara simptom, secara suportif dengan yang baik, karena kita tidak tahu obat pastinya apa, ya tentu akan semakin memperburuk keadaan sehingga pasien bisa masuk dalam fase yang lebih buruk lagi dan akhirnya menyebabkan kematian. Nah, terkait dengan masalah kematian apapun bentuknya, angka kematian yang sudah di-launching di seluruh dunia dengan kapasitas 3-4%, hampir rata-rata kalau saya melihat angka ini memang seperti itulah hampir pada semua negara. Kalau kita berbicara tentang negara kita, dengan jumlah kematian yang hampir 5-10 begitu, ini kan tentu harus juga diukur dengan berapa jumlahnya apa dan sebagainya. Jadi belum bisa dapat dikatakan mungkin ada yang suka membandingkan Pak ya, kok Indonesia dengan ini kok berbeda gitu kan, angka kematian kan jumlah kematian di Indonesia, tapi kan tentu pembaginya juga harus kita lihat gitu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengejas bahwa Indonesia tingkat penanganan COVID-nya buruk, belum tentu. Ya. Dokter Ongga ini kebetulan lagi kita diskusikan tentang kematian ya, dan kalau kita lihat disebutkan bahwa mereka dengan pre-existing condition itu lebih rentan ya. Kalau dari informasi yang Dr. Ongga bisa share ke kita, apakah pola dari angka kematian yang sudah dicatat itu memang in line dengan itu, bahwa memang mereka-mereka yang punya pre-existing condition dan seterusnya itu lebih rentan? Karena saya kebetulan ada satu diskusi dengan teman-teman di Italia itu, beberapa orang muda yang sehat pun juga ternyata bisa. Nah ini saya tidak tahu secara epidemiologi seperti apa ya dok ya. Kalau sejauh ini, kalau yang tercatat kemarin kan angka di Indonesia ada kematian pada anak. Ya kalau buat anak kemudian memang tidak dapat penanganan yang serius, tentu kita berpikir bahwa kematian itu lebih ke arah maturitas paru yang memang belum matang dengan kondisi yang memang belum sesuai, itulah yang bisa menjadi penyebab kematian pada anak. Terkait dengan kematian pada orang dewasa, memang lebih banyak kita kaitkan dengan underlying disease atau comorbid yang apa yang dia punya. Kalau kejadian-kejadian penyakit yang di tempat kami merawat pasien itu, lebih banyak memang ada yang penyakit jantung koroner, ada yang memang mempunyai masalah pernapasan sebelumnya. Kita tahu bahwa COVID ini memang gangguannya ke arah pernapasan, karena memang tempat yang paling mungkin di mana dia bisa hidup, membelah diri dan melakukan proses mutasi, itulah tempatnya, taruhlah tempatnya, sehingga droplet itu betul-betul jadi bahan perhitungan bagaimana supaya droplet ini tidak pindah dari satu orang ke orang lain. Kemudian kalau kita lihat underlying disease yang muncul itu memang kalau di pernapasan itu lebih apakah dia memang mempunyai asma sebelumnya, atau dia mempunyai PPOK sebelumnya, ataukah dia punya penyakit paru lain, misalnya bronkiektasis dari proses pengobatan TB-nya. Ini yang menjadi underlying disease. Kemudian ditambah lagi dengan penyakit jantung koroner, penyakit DM, ya, jadi kemarin ada yang meninggal, itu dikaitkan juga dengan DM, dan memang underlying disease-nya DM. Kemudian kalau ada lekas kemudian underlying-nya memang dia punya masalah pernapasan dengan asma. Jadi seperti itu yang lebih arah situ. Jadi memang betul-betul, jadi kalau kita punya underlying disease, kemudian kita merasa datang dari tempat yang terjangkit, ataukah kita memang melakukan kontak dengan orang yang sudah dinyatakan COVID positif, tentu bagaimana kita lebih memeriksakan diri supaya kita betul-betul bisa diproteksi untuk tidak menjadi lebih buruk. Kesadaran masing-masing ya? Iya. Jadi tadi apa yang dikatakan Pak Yusran tadi tentang PHBS, etika batuk, cuci tangan, mudah-mudahan ini menjadi suatu perilaku yang betul-betul diperhatikan oleh orang banyak atau masyarakat kita untuk betul-betul menjadi suatu bentuk kepedulian untuk bisa kita memutus rantai penularan. Karena drop itu tadi, karena
droplet, kalau misalnya kita bicara tentang droplet, kalau kita batuk aja nih, 3.000 droplet yang bisa keluar. Kita bersin, 40.000 droplet yang bisa keluar. Kita berbicara dalam jangka jarak 1 meter seperti ini, kemungkinan ada 3.000 droplet juga yang bisa kita sumbangkan. Ya, jadi kita tidak tahu. Jadi bagaimana hal ini tidak terjadi, ya tentu PHBS itu menjadi kapasitas. Kemudian kalau misalnya saya bekerja di rumah sakit, bagaimana kita, ya kebetulan kan kali Pak Yusra kan banyak sekali itunya. Jadi tempat kerja betul-betul itu harus steril, sediakan waktu, diulang untuk dibersihkan, didesinfektan sampai semua. Kemudian kalau misalnya terkait dengan merawat itu orang-orang yang kita curiga, tentu bagaimana melakukan misalnya membersihkan atau mengklirkan area itu lagi sehingga betul-betul kemudian bisa kita minimalisasi. Itu menjadi kekuatan yang bisa kita berikan kontribusi untuk memutus rantai penularan ini. Dari Dr. Dusan sendiri gimana, Dok? Ya, jadi dari sisi industri yang masih banyak juga dipertanyakan ke Dr. Ongga di sini, ini adalah mengenai tes ya. Kita bisa bayangkan Indonesia ini kan bukan cuma Jakarta, Betul. ada Papua, ada Aceh, akses terhadap hal-hal seperti ini. Dan di satu sisi lain pintu masuk kita kan sangat banyak. Ya. Nah, kemudian hal yang lain lagi yang masih sering juga kita diskusikan ini terkait bagaimana mentransfer atau mengevakuasi kondisi-kondisi yang kemudian memerlukan penanganan yang lebih sifatnya care dan sebagainya. Nah, jadi mungkin yang harus kita perhatikan bahwa aspek-aspek dari sisi industri yang mendasar yang harus kita lakukan itu benar-benar dilakukan dengan disiplin, ya, termasuk yang sudah disinggung, bagaimana melakukan disinfeksi dengan benar dan teratur, juga jangan lupa teman-teman kita yang melakukan proses pembersihan itu juga diberikan PPE yang sesuai cara mencampur dan cara menggunakan, karena bagaimanapun mereka deal dengan bahan-bahan kimia yang juga punya potensi either itu mengiritasi atau bahkan bisa menjadi toksik ya. Jadi kembali ke tadi, kalau dari sisi bagaimana kita mensupport government dalam hal ini untuk mengenalikan sesuatu, kita harus sama-sama, dan yang pada level individu maupun institusi adalah menerapkan hal-hal yang kita sebut dengan basic public health, itu melaporkan, memeriksakan diri kalau memenuhi syarat-syarat yang ada, kemudian berusaha untuk menerapkan hidup baik ke diri sendiri, keluarga maupun tempat kerja, dan yang tidak kalah pentingnya juga dalam konteks company adalah tetap melakukan upaya untuk mengkomunikasikan dengan stakeholder di tempat kita berada, ya, misalnya dengan local government, dengan institusi-institusi terkait untuk bersama-sama mengkomunikasikan kalau ada hal-hal yang ya itu tadi yang kita tidak inginkan yang terjadi di negara lain, itu namanya super spreader. Jadi orang yang menyebarkan kemana-mana tanpa diketahui dan atau tidak punya kesadaran. Ya, inilah yang kalau kita lihat cerita tempat-tempat yang gimana itu sangat tajam melakukan, karena di awal itu ada semacam istilahnya itu complacency, kepuasan untuk tidak terlalu merasa perlu waspada atau melakukan langkah-langkah yang proporsional ya. Jadi dia merasa sehat-sehat aja, tapi ya, dia yang bawa kemana-mana. Iya, nah ini yang saya rasa pemerintah dalam hal ini kan berusaha untuk keras untuk melakukan containment namanya ya. Jadi menemukan, men-trace, kemudian melakukan tes, treatment yang, karena orang-orang inilah yang kalau nggak dilakukan kan bisa kemana-mana, termasuk yang paling penting tempat kerja itu mereka yang sakit cepat dipisahkan dan cepat melapor, sehingga tempat kerja kita itu
tetap menjadi tempat yang tetap produktif dan sekaligus juga sehat kan gitu ya. Jadi strateginya apa nih untuk preparatus sendiri kalau misalnya itu? Ya, kalau kita bicara strategi, saya rasa kalau teman-teman yang sudah lama di perusahaan, kita tahu bahwa sudah lama, mulai dari saya ingat itu tahun 2003, flu burung segala macam itu, isu mengenai bagaimana tempat kerja itu membuat prepared dan sebagainya. Nah, menurut saya ini agak tricky-nya keadaan sekarang ini ya, karena beberapa waktu lalu, waktu flu burung segala macam, kita siap-siap semua, ternyata tidak seheboh sekarang, sehingga kita cenderung dalam tanda petik ya, ada kesan sedikit merasa akan seperti itu juga, sehingga kita sedikit melonggarkan upaya-upaya untuk melakukan upaya-upaya yang lebih kencang terkait pencegahan. Rasa-rasanya waktu zaman flu burung, menurut saya, kita amat getol, amat masif mempersiapkan, bahkan stockpiling gitu jauh lebih. Ini ada kesan ya, mudah-mudahan saya salah, kita sedikit melonggarkan, tahu-tahu dia merebak jauh lebih karena kan kalau kita mengerti ilmu, saya bukan ahli virologi, tapi kan sesuatu kalau wabah katanya, kalau dia angka kematiannya tinggi biasanya tidak terlalu transmittable. Tapi kalau dia transmittable, kontagius sekali, menular sekali, dia memang cenderung atau angka kematiannya cenderung lebih lama. Nah ini yang mungkin kita harus perhatikan dalam konteks company untuk memikirkan preparedness sekaligus juga fleksibilitas untuk melihat perkembangan, supaya energi kita juga tetap bisa karena menurut saya minggu-minggu terutama Dr. Oing saya rasa dan juga kita semua atensi kita diserap dengan ini dan kita tahu ya salah satu yang kita harus hindari itu kan sebenarnya stres kan, ya, betul. Supaya kita tetap stamina bagus, sehingga kita tetap imunitasnya lebih meningkat. Nah ini yang mungkin teman-teman di industri untuk tetap memberikan komunikasi dan informasi yang baik kepada manajemen, kemudian karyawan, tapi in paralel juga kita tetap membuat spirit untuk tidak panik, tapi berusaha untuk mengambil bagian supaya masalah ini tidak melebar kemana-mana, sehingga kita, kalau semua orang berkontribusi untuk menjaga diri kan akan sangat membantu teman-teman di garis depan seperti Dr. Onge ini, supaya mereka energinya bisa direserve untuk orang-orang yang memang jauh lebih membutuhkan. Saya kira begitu ya. Ya, tapi masalahnya kan sekarang sekarang sudah diimbau di rumah saja, ternyata masih ada yang pergi jalan, nah itu kan agak-agak susah nih. Jadi mungkin balik lagi ke ini ya, bagaimana kita terus menyampaikan terus ya untuk ini ya, promosi. Betul, tidak boleh bosan untuk memberikan edukasi, tidak boleh lengah untuk lebih memperhatikan. Jadi gini, kalau buat di tempat kami terkait dengan mekanisme pertahanan diri bagi petugas-petugas kesehatan, PPI memang melakukan satu bentuk pengendalian. Jadi misalnya kalau saya sebagai petugas, saya tidak hanya merasa diri saya sudah oke loh untuk bisa masuk ke dalam. Jadi kontrolnya ada petugas lain yang melihat seorang Dr. Onge pada saat menangani pasien, dia memang sudah terprepare dengan baik. Dia sudah dalam kondisi siap, tidak ada hal yang akan menjadi lubang untuk mendapat kontribusi penularan kuman dari orang yang kami rawat. Jadi betul-betul itu. Jadi kontrol sistem itu memang sangat penting. Jadi saling memperhatikan, kemudian saling mengingatkan, itu menjadi kekuatan. Memang yang pasti administrasi diri sendiri memang harus kita kuatkan. Kita tahu betul bagaimana kita memprepare diri kita untuk tidak menjadi dalam kondisi sakit dengan melakukan satu proteksi terhadap apapun. Jadi tadi mekanisme social distance apa semua itu bisa jadi satu bentuk kekuatan. Bagaimana mempersiapkan diri dalam hal mengkonsumsi makanan yang baik dan benar, itu juga menjadi satu kekuatan. Bagaimana mekanisme cuci tangan, bagaimana, karena itu dari sumber-sumber itulah yang paling gampang melakukan penularan. Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian gizi seimbang, kemudian tidak melakukan gaya atau lifestyle atau yang tidak bagus, itu juga harus menjadi kekuatan buat kita. Jadi sebenarnya dari tadi yang kita bahas itu intinya balik lagi terhadap PHBS ya, diri sendiri, bagaimana ini ya, sebenarnya kayak gitu ya. Ya, karena kalau misalnya masalah penyakitnya, ya ini penyakit yang sudah nyata ada buat kita. Kita nggak bisa memerangi karena sampai sejauh ini obatnya, vaksinnya belum ada.
Berarti saya sempat beberapa kali dapat link-link yang keluar bahwa sudah ada vaksin. Enggak ada. Jadi orang mesti mencoba-coba mengawinkan. Ada bilang hasil remisi dikawinkan dengan ini. Ya kawin kalau nggak punya anak kan nggak bakal selesai gitu kan. Jadi belum ada ya? Ya sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada. Yang beredar-edar yang sering share belum ada. Jadi kalau tadi terkait memang tadi lebih kali karena melihat begitu dia memberikan suatu suportif atau dia memberikan satu proses pengobatan simptomatik, kemudian dia melihat respon yang baik, nah itulah yang menjadi oh iya ternyata responnya baik. Padahal untuk diketahui, untuk kami yang mengalami setelah pasien itu dinyatakan COVID positif, ada yang sampai hari ini belum negatif. Ada yang waktu diperkirakan setelah sekian hari dia sudah menjadi negatif. Nah, artinya apa? Berarti immunity memang betul-betul harus menjadi pegangan. Imunitas kita itu menjadi penentu. Jadi kembali kalau untuk imunitas berarti kan lifestyle lagi yang menentukan. Di situ ya, intinya kuncinya di situ. Ya. Dari Dr. Yusan dok, kalau misalnya di perusahaan nih, sekarang kan mereka banyak work from home istilahnya, kerjanya di rumah. Tapi kalau ada industri tertentu, dia harus datang orangnya di situ kan, nggak bisa kerja dari rumah misalnya manufaktur atau orangnya benar-benar stay di situ. Sedangkan untuk APD sendiri kan belum tentu dikasih yang benar, belum tentu dikasih, yang kedua dikasih pun belum tentu pemakaiannya benar. Itu gimana tuh? Ya, jadi kalau dalam konteks preparedness ini kan mungkin ada baiknya, dan saya rasa mungkin sebagian juga sudah melakukan, itu sudah mulai mendefinisikan dalam konteks yang namanya ini business continuity ya, bahwa kita bisa membagi mereka-mereka itu berdasarkan namanya critical, esensial, dan non-esensial. Sehingga nanti pada waktu giliran bahwa harus working from home itu dilakukan, itu sudah bisa dilakukan dengan baik dan dengan persiapan ya, karena sebenarnya sebelum kita melakukan hal-hal yang sifatnya misalnya bekerja dari rumah itu kan sudah diinformasikan apa-apa yang harus dilakukan, dan kalau toh juga perlu ke kantor misalnya, ya mungkin harus memberi tahu, dan juga dengan kondisi satu bahwa dia tidak dalam kondisi yang dianggap bisa menularkan. Katakanlah misalnya dalam kondisi yang tidak sehat kan tidak diharapkan datang ke kantor. Kemudian kalau dia ke kantor atau ke industri, ke pabrik dan sebagainya, ini kan diharapkan mereka juga di kantor itu dibekali dengan hal-hal yang sifatnya yang berkaitan dengan pencegahan itu, bahwa ada disinfektan yang mudah dijangkau, kemudian kalau diperlukan dia pakai surgical mask misalnya, ya ada, kalau dia di front line yang harus menghadapi orang dan sebagainya, ya tentu dia pakai PPE yang proper ya. Jadi kalau pengaturan bagaimana kerja sekarang ini kan juga kita harus melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang ada itu juga melihat konteks industri masing-masing ya, karena ada yang bisa dikerjakan dari jauh di remote, ada juga yang memang memerlukan direct kontak misalnya, tetapi mungkin bedanya sekarang aspek-aspek yang berkaitan dengan tadi hidup bersih, kemudian distancing, kemudian proper PPE itu tetap disediakan. Nah ini memang menjadi tantangan tersendiri industri-industri yang sifatnya padat kerja dan padat padat karya ya, di mana jumlah orangnya sangat masif. Dan saya harap sih teman-teman yang bekerja dengan industri seperti itu sudah mempersiapkan strategi sendiri bagaimana melakukan upaya-upaya yang sifatnya surveillance terutama, dan awareness kepada karyawan ya. Hari-hari ke depan ini kan ada banyak perubahan-perubahan kebijakan ya, betul. Yang bisa saja melimitasi pergerakan movement people, dan itu yang juga kita harus pahami. Bekerja dari rumah, menyiapkan misalnya tempat
kerja yang ergonomik. Kita misalnya kerja dengan komputer kan kalau tidak ditempatkan pada tempat ergonomik yang baik kan juga akan ada implikasinya ya. Jadi menurut hemat saya kita dalam konteks sebagai company melihat aspek ini di satu sisi business continuity ini memang tetap harus berjalan, tetapi memang the way we work dan juga the way we menjaga diri, dan karena kan menjaga diri berarti menjaga teman-teman juga ya, betul. Sebenarnya. Jadi kita harus punya namanya sense of tanggung jawab terhadap lingkungan kita, lingkungan kerja, termasuk keluarga kita, jangan lupa. Karena kalau kita bekerja atau pulang ke rumah dan keluarga kita itu tidak melakukan hal-hal yang sejalannya, kita juga bisa terkontaminasi. Jadi sebenarnya dalam hal ini tidak hanya pekerja tapi juga keluarganya diharapkan untuk juga membatasi, menjaga diri, dan juga mulai menerapkan hal-hal yang lebih memungkinkan kita untuk menjaga supaya tidak terjadi penularan ya, karena ini yang harus kita cegahkan. Saya kira begitu ya, Dr. Sylvie. Saya hanya kembali ingin mempertegas saja bahwa dalam kondisi sekarang ini betul-betul kembali kepada semua yang itu untuk lebih jangan panik lah, jangan panik, kemudian jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, kemudian berusaha untuk lebih lebih wise gitu lah, lebih menyikapi segala sesuatunya, kemudian terkait dengan bentuk-bentuk informasi juga betul-betul kita tapis betul, karena kalau tidak ditapis kemudian kita saling melepaskan semua segala sesuatunya, itu kan akan semakin memperkeruh kondisi yang memang sudah keruh nih sekarang gitu kan. Chaos mengenai alur pengiriman pasien, misalnya buat saya sekarang ini kondisinya gini, di Jakarta saja ini sudah kredit sekali, di mana harusnya mengikuti alur pengiriman pasien yang sesuai, proses rujukan yang sesuai. Sekarang ada rujuk lepas, Om. Ini yang sangat-sangat membuat kita tidak nyaman. Rujuk lepas inilah yang sebaiknya mungkin betul-betul semua harus memberikan kontribusinya untuk lebih care dengan permasalahan ini. Jadi jangan harus betul-betul tahu bahwa ini penyakit yang tidak mudah. Karena tadi sudah dikatakan satu pandemi. Kalau mau dibilang dia droplet, rasanya sekarang dengan kita tidak, kemungkinan besar ya bisa diperkirakan dia juga ada masuk dalam kapasitas airborne. Sudah dapat dikatakan seperti itu. Jadi bentuk hal yang seperti inilah sehingga kenapa kita betul-betul harus aware untuk yang hal ini, sehingga kita betul-betul bisa aman untuk diri kita, aman buat keluarga kita, aman untuk teman-teman kita, tetap lingkungan kerja kita, dan aman buat seluruh yang ada di sekitar, dan aman untuk seluruh masyarakat Indonesia, insya Allah. Ini ada yang nanya nih, Dok, misalnya kita kerja, kan kita nggak tahu nih lingkungan kita ada yang positif nggak, jadi asimptomatis kan kita nggak tahu. Jadi pada saat kita pulang ke rumah, apa cukup kita dengan cuci tangan atau langsung mandi atau apa, itu udah cukup? Kalau misalnya kita pekerja kesehatan ya, terutama memang yang perawat atau dokter, memang alangkah baiknya indikasinya sebelum kita keluar dari rumah sakit kita sudah dalam keadaan mandi bersih. Sebaiknya seperti itu. Mandi bersih ya, mandi bersih, keramas dengan mempergunakan semua yang lebih sifatnya kapasitas antiseptik ya semuanya ya, sehingga betul-betul kita tidak membawa. Memang tidak mengenai carrier ya, tidak ada ya, tapi kita tidak membawa atau kita tidak berkontribusi terhadap hal yang memang ada. Karena tadi kapasitasnya droplet ini kan melekat di baju kita, di tangan kita, di bagian-bagian, dan di lipatan-lipatan yang kita tidak sangka kan kita tidak tahu. Pada saat kita sampai di rumah, ya tentu secara tidak sadar kita datang say hello, anak kita menyambut sambil lari berbulan, apa yang bisa dihindari kalau anak lu mau dipelukkan, dengan tiba-tiba sekali seperti hal itu ya. Ya, kembali lagi saya bilang betul-betul kita sampai bagaimana kita mau mengadministratif diri kita sendiri dan lebih care dengan permasalahan-permasalahannya. Tadi kan dibilang Dok, jadi kemudian virusnya nempel gitu kan. Nah, sekarang kan ada tuh yang Dok desinfektan ke seluruh badan. Apakah itu memang dianjurkan? Aman? Sejauh ini mungkin Pak Yusan juga
sejauh ini kita tidak tidak bisa mengatakan itu aman atau itu, tapi kan itu kan bentuk ciptaan yang muncul tiba-tiba hanya karena untuk mengakomodir buat berbagai sistem yang lagi sekarang ada. Tapi efektif. Efektifnya juga tadi soalnya begini, sebenarnya dengan alkohol saja etanol yang sampai kadarnya 80% itu kan udah cukup dari bagian-bagian kuman itu. Jadi kita pakai hand scrub itu sudah cukup untuk bisa mematikan kuman yang kapasitasnya droplet tadi. Terus Ya, saya bisa tambahkan memang ya seiring dengan pandemik ya seluruh dunia makin banyak ini, jadi juga makin banyak juga inovasi, makin banyak informasi, dan memang chamber namanya ya, jadi sterilization chamber itu juga memang banyak inovasinya, banyak contoh-contoh di beberapa negara. Cuma memang ya kalau kita mau mengadopsi satu hal itu kan juga ada indikator-indikator yang harus kita pakai, tapi sebagai mungkin upaya untuk melakukan, karena di beberapa tempat seperti di Vietnam, di beberapa negara itu mereka memang meng-create yang seperti chamber dengan beberapa metode, ada yang spraying, ada yang pakai lampu dan sebagainya. Nah, ini kan memang ya ini kan berbasis pada bahwa dengan melakukan disinfeksi dan sebagainya virus ini bisa mati atau bisa dibuat sehingga tidak virulen ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke rekomendasi yang ada ini kan sebenarnya pembersihan ini kan sederhana kan sebenarnya, hal yang banyak diadakannya. Iya, dengan juga memakai alkohol atau sodium hipoklorit yang memang banyak kita dapatkan di rumah tangga itu dengan pengajaran yang tepat, melap itu kan. Untuk sebenarnya juga kalau kita lihat sabun yang memang juga bisa merusak envelope dari virus itu kan juga dianggap cukup efektif ya. Jadi memang menurut saya ya kedepannya tentu kita welcome kalau ada low cost inisiatif ya, tapi ini kan juga masalah seberapa visible-nya dia didatangkan, dibuat dan diimplementasikan ya. Jadi menurut saya sih yang paling realistis adalah yaitu kita kembali ke basic tadi hidup yang hygiene, sehat, dan juga menjaga diri ya, saya rasa seperti itu. Satu lagi dok, jadi banyak beredar empon-empon. Itu gimana? Nasi padang ya, kalau di ini ya, semuanya ada di nasi padang itu. Jadi kan kalau misalnya gini, kan sebenarnya kalau kita bicara tentang herbal apa semua itu kan memang dari penelitian diakui bahwa dia memang punya kemampuan untuk memperbaiki imunitas. Punya kemampuan memperbaiki imunitas, tapi kan sifatnya tidak tunggal kan. Jadi beberapa itu kan memang dan itu memang dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita bagi obat, ya memang ada obat secara medisin, kemudian obat yang punya kekuatan untuk bisa mendekati medisin adalah fitofarmaka kan ya. Nah, fitofarmaka ini kan lebih ke arah herbal-herbal tadi, ya itu tinggal jadi pilihan aja. Tapi secara ini kalau saya karena memang basicnya medis, ya saya tetap berpegang pada masalah pengobatan dengan cara medis karena sudah melalui trial yang sesuai, clinical research yang sesuai, kemudian bisa saja sudah melewati berbagai sistem tapisan penelitian sampai ke hal yang multisenter, kemudian dia bisa launching, akan lebih baik kita mengikuti. Kalau dari sisi medis berarti vitamin itu cukup, karena kan kembali untuk menjaga imuniti kan, jadi apapun pilihannya, misalnya ya tadi untuk memperbaiki imunitas, bos misalnya, saya nggak menyebutkan bahwa itu, misalnya imunos ataupun asifon, semua sangat mungkin. Artinya segala senjata sekarang ini untuk memperbaiki imunitas boleh saja kita gunakan. Tapi yang pasti kalau gizi seimbang. Kalau mama kita dulu bilang 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kan Kementerian Kesehatan dengan germasnya lebih mengarahkan kepada gizi seimbang. Sampai pun pengaturannya itu dikondisikan sedemikian rupa, yang penting lengkap gitu. Mungkin saya bisa tambahkan seperti ini ya, jangan sampai kita terdistrak karena ini kan ada banyak sekali informasi yang beredar kalau zaman sekarang ini, sehingga kemudian kita ada namanya itu false sense of security. Jadi kita merasa terlindungi dengan memakai hal-hal seperti itu, sehingga hal-hal yang lebih fundamental kita tidak lakukan. Ini yang lebih celaka. Jadi
mungkin harus dilihat bahwa hal-hal seperti ini dalam konteks konstelasi masyarakat kita akan selalu ada testimoni individual, orang-orang yang memanfaatkan situasi. Tapi for sure bahwa sekarang ini belum ada basic keilmuan yang memastikan mana yang paling sekalipun trialnya sedang berlangsung, tapi dalam konteks etika medis itu belum bisa disebut sebagai ini. Dan kemudian juga kalau bicara vaksin, yang kita sebutkan kan vaksin ini menurut para ahli vaksin is not likely akan terjadi dalam 1 tahun. Itu pun juga super cepat itu, karena proses vaksin ini kan memerlukan clinical trial yang bertahap, dan juga nah ini memang dalam konteks media memang akan sangat menarik media kalau menyebutkan tiba-tiba ada yang bisa sembuhkan, ada yang bisa ini. Nah ini kita harus bisa mulai cerdas menilai informasi yang ada, karena kalau tidak, ya itu tadi kita mungkin menjadi tidak rasional dalam berbagai aspek dalam konteks kita mensupport supaya pandemi ini bisa cepat berlalu, ya yang kita doain semua ya, semoga. Karena kalau tidak anyway susah membayangkannya ya. Artinya kan bahwa pemerintah kita kan sudah berusaha untuk bagaimana melakukan dan mengingatkan masyarakat untuk memilih yang terbaik. Kemudian upaya-upaya untuk menekan sumber penularan ini, proses penularan juga sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk hal-hal tersebut. Kemudian membuka sedemikian banyak rumah sakit untuk bisa memberikan masyarakat, karena artinya gini, kalau dia datang ke rumah sakit berarti kan bentuk edukasinya sudah pasti lebih tepat, ya. Pemeriksaannya juga sudah, kemudian banyak lagi informasi-informasi yang terkait dengan juga sudah pasti diberikan dengan baik dan benar. Itu lebih arah ke situlah, jadi supaya bisa betul-betul mekanisme proteksi itu kita bisa andalkan. Dok, sekarang kan kita bahas nih, kita orang kantoran. Ada yang sudah work from home. Nah, sekarang bagi yang masih bekerja di kantor nih, tiba-tiba nih amit-amit ya dok, misalnya ada satu karyawan suspek. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Dia datang, ternyata dia suspek nih kantor. Baru ketahuan di sini. Tentunya kan sekarang hampir semua kantor kan sudah mulai melakukan mekanisme proteksi ya. Mungkin memang harus lebih ditambah, tidak hanya sekedar mengukur suhunya gitu ya. Kalau di tempat saya sudah sekarang lebih melihatkan security itu begitu dia datang untuk menanyakan, Bapak mau apa? Oh saya mau berobat, mau medical check up. Misalnya kalau Bapak ada batuk nggak? Kalau dia ada batuk, tentu saya akan memastikan dia untuk masuk ke pintu yang lebih bergejala. Kalau tidak, dia akan masuk dari pintu yang tidak bergejala. Jadi kita kan membuat untuk screening dan lebih ke ininya, sehingga kalau pada saat memang dia bergejala dan setelah, kan harusnya dilakukan deteksi anamnesis yang lebih teliti ya, untuk bisa mendapatkan informasi sevalid mungkin untuk mempertimbangkan, oh iya dia pasien dalam pengawasan. Ya, itu kalau di rumah sakit. Ya. Kalau misalnya di perusahaan gimana dok? Untuk rekan-rekan yang sekitarnya itu kan kalau dia suspek nih, HR-nya harus gimana? Atau kita kayak kemarin sempat ada kasus di satu perusahaan, satu suspek semua orang kantor langsung dipulangin kayak gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi ini kan hal-hal yang memang penting untuk kita sudah punya yang namanya preparedness ya. Jadi bagaimana mengantisipasi kondisi-kondisi yang kita asumsikan bisa terjadi. Nah, tadi kembali ke contoh praktis misalnya, sebenarnya kan hampir semua sekarang sudah melakukan upaya-upaya yang namanya screening atau penapisan. Sebenarnya sih dengan seperti itu kecil kemungkinan ya terjadi orang-orang yang dengan kondisi kesehatan yang tidak fit untuk masuk ke kantor. Nah, itu skenario pertama. Tapi toh kalau misalnya for some reason terjadi juga sesuatu, ya kita melakukan langkah-langkah yang standar. Jadi yang bersangkutan ya harus kita isolasi paling tidak. Mungkin dia kalau belum pakai PPE, dia harus pakai segera. Kemudian kita arahkan, dan mungkin yang harus disiapkan juga kalau di kantor itu misalnya ada fasilitas untuk mentransfer dengan ambulans, karena kan tidak diharapkan dia dipulangkan dengan kendaraan umum misalnya, tapi memakai kapasitas atau fasilitas yang ada di perusahaan, misalnya ambulans,
Tapi tentu dengan standar bagaimana melakukan transfer, karena ada syarat-syarat itu, misalnya jarak dengan driver, kemudian bagaimana dia harus dijaga supaya tidak melakukan kontaminasi, mungkin ambulansnya harus di-seal dengan plastik sehingga nanti lebih mudah untuk melakukan upaya untuk dekontaminasi. Dan yang terakhir tentu melakukan yang kita sebut dengan kontak tracing ya. Dan orang-orang seperti itu kita bisa berikan card ya untuk sewaktu-waktu kalau ada keluhan sebagainya untuk melakukan komunikasi ke, saya kira sudah banyak line-line telepon, hotline. Dan kemudian kalau dari sisi HR ya tentu nanti mungkin bisa diputuskan dengan manajemen bagaimana mungkin. Terutama kan kita bicara tadi ya, kontak tracing itu kan jarak ke berapa dia terkontak dan berapa lama ya dia berada. Jadi itu yang kemudian mungkin dilakukan upaya-upaya untuk melakukan disinfeksi atau sterilisasi. Bisa saja mungkin tempat kantor yang dia berada mungkin waktu yang lama atau dengan siapa itu kemudian diisolasi dulu sampai dinyatakan proses mensterilkannya sudah berjalan dengan baik, kemudian baru dinyatakan aktivitas kantor seperti apa akan berlangsung. Jadi memang skenario itulah yang pada dasarnya harus kita siapkan dalam membuat preparedness ya, seiring dengan merebaknya ini kondisi ini. Dan di aspek lain perusahaan juga akan selalu melakukan review, melihat apa-apa yang kira-kira berpotensi yang belum disiapkan responnya. Oleh karena itulah pentingnya melakukan yang tadi saya sebutkan, yang 3 hal tadi itu ya, assessment, kemudian risk management, dan risk communication. Karena risk communication juga ini yang heboh sekarang ini kan. Mungkin ada tempat yang kemarin dibilang ada yang naik pesawat, dia ternyata ada ini, kemudian beredarlah macam-macam, sehingga tidak proporsional lagi. Mungkin penting untuk yang kita sebut dalam istilah kesehatan kerja itu risk perception. Jadi antara apa yang kita komunikasikan dan apa yang dimengerti itu bisa saja beda. Nah, itu yang kadang-kadang harus kita luruskan. Isu-isu itu terutama kalau di kantor, karena ini juga menyangkut aspek hak asasi ya, discriminate people, melakukan hal-hal yang mungkin tidak proper, termasuk juga melakukan kirim-kirim WhatsApp, mungkin orang tertentu ini sakit itu, yang saya rasa punya konsekuensi legal itu, melemparkan atau spread berita atau informasi tentang sifatnya personal kan. Itu juga yang harus kita jaga di perusahaan. Satu lagi dari saya, habis kita masuk question and answer dari yang Maria dari tadi. Mungkin udah kan nungguin. Itu kan tadi kalau misalnya di kantor nih dok. Nah sekarang bagaimana dengan pekerja-pekerja yang kerjanya offshore atau daerah-daerah terpencil, bagaimana untuk evakuasinya? Ya, ini mungkin Dr. Ong bisa tambahkan karena ini juga menjadi diskusi yang pasti. Yang pertama bahwa kalau konteks seperti saya, di mana saya memang menghabiskan banyak masa kerja saya di menghandle evakuasi ini, jadi memang sudah ada petunjuk-petunjuk. Dan kalau kita bicara juga provider secara teknikal dan medikal mereka siap. Cuma dalam konteks wabah seperti ini memang memerlukan koordinasi yang baik dengan government, kemudian aviation, ya. Tapi yang pasti secara medical, technical itu bagaimana mengevakuasi, terutama untuk highly suspect contagious itu sudah ada standarnya, misalnya dengan itu yang kita biasa sebut dengan kapsul evacuation ya, atau yang namanya transit isolator gitu ya. Dan ini memang ya ini seperti yang ada di presentasi itu hal-hal yang memang banyak ditanyakan, terutama yang tadi Dr. Sulfi sampaikan di tempat-tempat yang remoteness dan sebagainya. Sekali lagi ini kita harus lihat dalam konteks bagaimana
guidance yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam kesiapsiagaan. Jadi kita mengkomunikasikan dengan local health authority, kemudian proses pengiriman dan informasinya, dan kalau perlu ya kita bisa melakukan komunikasi dengan hotline misalnya dengan 119 atau perusahaan-perusahaan kan yang banyak melakukan helpline misalnya, atau ya konsultasi telemedicine itu bagaimana secara proper menyiapkan dan juga mentransfer dugaan ya, karena kan kita belum bisa pastikan karena konfirmasinya kan butuh paling tidak aspek-aspek yang klinis tadi sudah disebutkan, ada kecurigaan yang berat dan kemudian kontak yang jelas ya, kontak erat ya. Jadi dari sisi bagaimana mengevakuasi itu untuk saat ini memang memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, tapi dari sisi kesiapan provider dan sebagainya sih di atas kertas itu banyak yang bisa atau punya pengalaman dengan hal itu. Tapi sekali lagi kita harus melihat hal-hal seperti ini, pandemi ini dalam konteks national wide ya, bagaimana kepentingan nasional dilihat dari bagaimana government melakukan arahan, termasuk misalnya kalau di airport itu ada KKP, ada dinas kesehatan dan seterusnya. Kalau mungkin teman-teman yang lapangan tentu pada dasarnya nanti begitu ketemu melakukan isolasi, melakukan kalau dimungkinkan pakai pemasangan mask itu dan sebagainya. Kemudian sambil menunggu koordinasi, karena mengevakuasi itu kan perlu waktu juga, perlu koordinasi. Tapi sekali lagi dalam konteks preparedness, teman-teman itu sudah harus punya bagaimana mengantisipasi kalau terjadi kondisi yang harus melakukan evakuasi di lapangan dengan mengidentifikasi resources-nya maupun sambil tadi menunggu, atau bahkan kan kalau orang di offshore itu kan cuaca bisa saja nggak bisa datang tuh Jongkor, nggak bisa datang itu boat misalnya, atau jadi ya itu memang risk yang harus itu sekali lagi risk management itu yang harus kita lakukan, tapi yang pasti tidak boleh kita tidak melakukan persiapan, karena kalau tidak nanti begitu berlangsung jadi bingung mau ngapain kan gitu. Jadi prepare ya kuncinya. Ya, kalau contoh besarnya ambil aja kemarin yang evakuasi dari kapal, kemudian dibawa ke Natuna. Ambil dari kapal dibawa ke Sebaru. Itu kan satu-satu bentuk evakuasi. Kemudian dari Sebaru dilakukan proses pemulihan sampai betul-betul dia clear, barulah dikembalikan. Seperti itu. Kita ngambil contoh besarnya di situ. Nah, contoh kecilnya tadi kalau jaraknya jauh akan memakai sistemnya seperti itu, karena memang semua lini kan sudah dipersiapkan. Terutama kalau misalnya dia lintas air bagaimana, lintas udara bagaimana, lintas darat bagaimana, semua sudah ada prepare-nya dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari yang ini. Panggil aja. Oh iya, dari Bayu Dr. Akbar bukan? Nggak kelihatan. Nggak ada, dia sudah memakai kamera. Oh, Pak Akbar, udah diambil kan? Udah. Halo Pak Akbar. Halo. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Selamat sore, Dr. Yusan, Dr. Emma Songe, dan Dr. Sylvie. Sebetulnya tadi pertanyaannya udah di-mention sama Dr. Sylvie terkait dengan apabila kita pakai terminologi person under investigation. Jadi kalau misalnya kita ada curiga pasien yang dari area lepas pantai kita mau kita kirim ke darat. Nah, apakah apa saja yang perlu digunakan terhadap si pasien ini? Kalau untuk pengirimnya mungkin kita akan pakaikan dia PPE yang lengkap ya dok, dengan goggles, kemudian dengan masker, kemudian dengan pakai coverall yang khusus untuk pengiriman. Nah, kalau untuk pasiennya sendiri, apa kira-kira yang perlu digunakan? Dan
pertanyaan berikutnya adalah apakah memang perlu digunakan isolation structure, Dok? Karena kalau yang kita tahu kan ini dia penyebarannya droplets ya, bukan dengan airborne. Jadi apakah diperlukan suatu anduk yang memiliki perbedaan tekanan? Terima kasih. Ya, kalau buat saya terkait dengan proses evakuasi tadi, Anda sebagai petugas sudah betul menerapkan sistem mekanisme penggunaan alat pelindung diri yang sesuai, pakai Google, pakai apa dan sebagainya, dengan cara yang sangat memang meminimalisasi untuk kontak dengan pasiennya. Terhadap pasiennya, sejauh ini apa yang dianut oleh WHO cukup dengan masker bedah. Oke, terima kasih dokter. Ya. Kemudian mungkin untuk yang isolation stage-nya sendiri ini juga tergantung dari kondisi pasiennya kali ya dok ya, karena kalau kita sih kalau ngelihat dia person under investigation itu kemungkinan besar masih dalam kondisi yang sehat ya, jadi tidak memerlukan tanduk. Kira-kira seperti itu dok? Iya. Artinya kalau secara fisikly memang dia tidak mempunyai keterbatasan, ya dia tetap seperti orang biasa. Anda evakuasi seperti orang biasa, gitu ya. Kecuali kalau misalnya setelah sampai di darat misalnya atau di mana, kemudian dia akan di ambulans, ya prosesnya ambulans nanti akan mengantar pada rumah sakit yang memang sudah menjadi rujukannya, dan rumusnya itu berhenti tepat, kalau ditempatkan berhenti tempat di ruang isolasi. Jadi betul-betul minimalisasi terhadap kontak sekitar juga sudah kita jaga. Begitu Anda sampai di tempat isolasi kami, petugas yang membawa masuk bareng dengan overall yang lengkapnya, kemudian setelah diambil oleh perawat kami misalnya atau petugas kami, Anda dipersilahkan untuk mandi di tempat yang sesuai, kemudian kendaraan yang dipergunakan atau yang pada saat membawa juga dikontaminasi, ya insya Allah clear. Ya, jadi saya rasa sih kalau dari pengalaman dan tadi juga disampaikan bahwa memang bagaimana mentransfer mereka-mereka yang terutama dari remote ya, karena kan pada dasarnya untuk kondisi ini kan mereka yang disebutkan tadi pasien under investigation atau suspek, dan apalagi kalau keadaan umumnya masih stabil ya kita tentu melakukan upaya-upaya supaya dia kita berikan perlindungan. Di sisi lain yang teman-teman atau orang yang menolong maupun alat transportasi yang dipakai juga dikondisikan sedemikian supaya prinsip dasar tidak terjadi penularan. Nah, itu yang harus kita jaga. Memang tentu nanti akan ada hal-hal di mana sebelum melakukan transfer, di mana akan ditransfer, bagaimana transfer itu sudah disiapkan dan dikomunikasikan sehingga proses transfer atau medical evacuation itu menjadi smooth dan terkoordinasi, meminimalkan risiko terjadinya itu tadi kontaminasi. Oke, gimana Pak Akbar, udah jelas? Sudah jelas, terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari siapa? Ermita Putri. Dari Dokter Putri. Siapa udah nanya? Bukan dokter Putri kita nih. Iya. Dokter Putri silakan dok. Halo Dokter Putri. Halo, selamat sore. Sore dok. Ya silakan dok. Apa yang mau ditanyakan? Saya mau menanyakan mengenai saat ini kan dibilang angka kematian karena corona di Indonesia itu adalah yang tertinggi. Saya melihat karena jumlah kasus yang positif dengan kasus yang meninggalnya itu kan memang angkanya bedanya kecil. Nah, ada nggak dok cara penapisan yang lebih cepat, lebih akurat, tapi spesifisitasnya lebih tinggi? Dan kalau ada, apakah soalnya kalau yang kan sekarang udah beberapa center buka untuk tes self test gitu, tapi sepengetahuan saya itu list tersebut sudah penuh daftarnya sampai bulan April tahun 2020. Terima kasih. Ini lebih ke arah cara pemeriksaan ya? Ya ada nggak cara, kan kita sekarang screening tes ini suhu gitu kan, ada nggak yang lebih cepat terus tapi lebih spesifik? Kalau misalnya suhu kan mungkin aja bisa. Ini kan.
Sejauh kan kalau memang standar itu kan lebih melihat ke klinisan yang sudah saya utarakan tadi itu menjadi pegangan kuat. Kemudian ditambah dengan dia berasal dari mana, berasal dari tempat terjangkit, ataukah memang dia kontak dengan orang yang COVID ya, atau memegang yang buat misalnya buat kita tenaga kesehatan kita merawat langsung gitu. Nah, tentu inilah yang menjadi kapasitas terbaik. Automatically kita yang merawat langsung itu kita juga masuk dalam kapasitas pasien dalam pengawasan automatically karena kontak erat tertinggi ya, kontak erat tertinggi. Kalau kontak erat terendah adalah bahwa saya tidak memegang, kemudian saya tidak bertemu dengan orang, tapi saya bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan orang itu kan kontak terendah, kontak erat terendah. Seperti itu. Jadi memang tidak mudah memang, tapi kalau ada kejujuran dari yang bersangkutan untuk menceritakan sebenarnya bagaimana proses dia, itu akan mungkin lebih mudah. Karena sekarang ini banyak yang tidak jujur karena takut di-reject, takut dikucilkan. Ini yang mungkin memang jadi satu bentuk kesulitan. Iya, apalagi kan kalau misalnya, kalau saya sendiri, kalau misalnya di, ini ya dok ya, dokter Yusan, kalau misalnya, itu kan mereka time sheet, kalau mereka nggak naik, mereka nggak dibayarnya kan lain. Beda, seperti itu. Jadi memang ada kemungkinan kecenderungan mereka untuk bohong sebenarnya gitu ya. Jadi biar saya bisa tetap naik gitu kan, saya bisa tetap naik dibayar, kalau saya nggak naik, saya nggak dibayar. Karena ada yang bayarannya masih seperti itu. Jadi memang betul dok, ada kecenderungan untuk dia bohong. Gitu. Nah, itu kira-kira gimana tuh dok? Sejauh, misalnya kalau misalnya dia berbohong dan ternyata memang dia merupakan sumber kontak, automatically kita nih yang petugas kesehatan ya tentu menjadi skala prioritas untuk melakukan swab. Kita yang diswab. Nakes menjadi skala prioritas untuk melakukan swab tenggorokan. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Oke. Gimana dokter Putri? Udah dimit ya? Oke. Lanjut aja ya. Siapa lagi? Dari Jeffrey. Silahkan. Udah Den. Halo, Jeffrey. Halo. Ya halo, silahkan pertanyaannya. Pertanyaannya ini kan pada umumnya itu gejala terjadi misalkan hanya salah satu saja, misalkan suhu di atas 37,4, flu atau batuk. Itu kan masih belum ada kepastian. Itu kita bisa nggak mastiin kalau kita ini terdeteksi corona itu? Ya, jadi artinya otomatis begini kan kalau misalnya Anda tahu betul, pasti dia akan pertanyaan ini pasti kan akan menanyakan keluhannya apa, gitu kan? Jadi bentuk keluhan tadi batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan yang menjadi penguatan, ditambah dengan kontak dia datang dari tempat terjangkit ataukah dia kontak erat dengan orang yang sudah COVID positif, automatically bahwa ini adalah PDP. Nah, orang yang tidak punya riwayat terjangkit, ya, tidak datang dari tempat terjangkit pada saat sekarang ini, orang yang tidak datang dari terjangkit tetapi dia punya riwayat kontak yang sudah kontak positif, itu juga masuk dalam kapasitas kapasitas yang dapat dikatakan PDP, ya. Jadi misalnya ada satu contoh kasus pertama yang terjadi dengan kasus kedua yang terjadi ibu dan anak ini. Kan yang kontak langsung kan anaknya, ibunya kan hanya kontak serumah dengan anaknya. Otomatis kan dua-duanya menjadi PDP. Nah, buat kita yang pemeriksa ini, kita tidak termasuk dalam kapasitas itu. Karena pada saat kita tidak pernah bertemu dengan mereka, kemudian dia tidak pernah bertemu juga dengan kontak langsung, otomatis kan ini risiko kontak eratnya terendah. Yang risiko kontak tertingginya tadi seperti saya katakan tadi, risiko kontak tertingginya datang dari tempat terjangkit, berkenan bertemu dengan pasien itu, melakukan pemeriksaan dengan pasien itu, tentu inilah yang menjadi kontak erat tertinggi yang kapasitasnya dapat dikatakan sebagai PDP, pasien dalam pengawasan. Jelas? Oke, cukup. Oke, cukup. Cukup dok, terima kasih. Ya, kita satu pertanyaan lagi ya. Kayaknya banyak banget pertanyaan. Puji. Siapa? Ananda. Dari Ananda Anu. Agustiasi. Ya. Ananda Agustiasi. Iya, saya nanya dok, terkait dengan pemeriksaan kan kita tahu bahwa
yang benar-benar menunjukkan positif itu kan dengan swab tenggorok gitu ya. Tapi sekarang ini juga dengarnya tuh pemerintah akan bikin rapid test dan kita tahu ada PCR juga. PCR itu kan kita ngambil juga dari sampel darah ya dok. Apakah benar bahwa hasilnya itu false positifnya itu jauh lebih banyak sehingga seharusnya yang digalakkan oleh pemerintah itu justru reagen sampel untuk akhirnya semua rumah sakit bisa melakukan swab tenggorok. Kira-kira gimana dok? Ya, sejauh ini kan Kemenkes sendiri sebagai orang yang sangat berpegang kuat dan berpegang terhadap kebijakan kan belum pernah memproklamirkan itu. Jadi sejauh ini hal itu tidak menjadi penguatan dalam hal penegakan diagnosis COVID. Silakan aja periksa PCR, sama aja kalau misalnya kita mau mencari flu like illness, kita pengen mencari sesuatu, misalnya kita melakukan itu kan itu wajar-wajar saja, tetapi untuk memastikan bahwa itu COVID itu tidak menjadi suatu hal yang sampai saat ini menjadi kekuatan bahwa PCR tadi dengan kit yang sesuai tidak yang akan bisa mengantar kita untuk menegakkan diagnosis COVID. Tetap COVID dengan swab dilakukan di balik bangkes dan disitulah validitasnya. Jadi apa namanya PCR itu screening? Iya, betulnya screening. Screening hanya kemudian kita untuk kemudian menyesuaikan dan menunggu itu saja. Jadi tetap harus di mana? Ada lagi? Oke, satu lagi terakhir ya. Dari Ruby, silakan. Ruby, silakan. Gimana? Sebentar. Di mute dari sana enggak? Enggak. Sebentar ya. Seru ya ini omongannya sampai nggak berasa kita udah 1 jam lagi. Oke, mana? Dicek aja kalau nggak. Nah, coba. Oh ya, udah silakan. Oke, terima kasih. Saya tadi mendengarkan dari awal. Yang pertama mengenai empon-pon itu ya tidak banyak berpengaruh. Kemudian yang kedua, vaksin dan obatnya kan belum ada. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan dengan itu semua? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ciri-ciri kan mirip dengan flu biasa ya, orang biasa panas, demam dan lain-lain. Ciri spesifiknya apa? Ciri spesifik sehingga bisa mengenali bahwa itu adalah COVID-19. Itu pertanyaan itu ya. Terima kasih. Ya, saya mengulang kembali ya, Mas. Jadi tadi terkait dari segi pengobatan memang sampai sejauh ini memang belum ada pengobatan yang sesuai dengan COVID. Jadi penanganan COVID itu lebih ke arah mengobati simptom, mengobati gejala, ya, supporting terapi. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Dia demam, kasih obat demam. Dia ada kenaikan leukosit misalnya, kita kasih antibiotik. Dia ada keluhan batuk, kita kasih obat batuk. Lebih ke arah sana semuanya. Kemudian bagaimana hal itu nanti bisa menjadi penurunan perbaikan kondisi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya tentu kita harus bisa berpikir bagaimana jangan sampai masuk dalam kondisi yang berat. Karena kondisi yang paling ditakutkan itu setelah dia COVID, kemudian dia ada perburukan pernapasan, akan masuk ke dalam akut respiratory distress syndrome ataupun shock septic, di mana dia akan membutuhkan ventilator, dan ini akan sangat mungkin kurang kemampuan kita untuk bisa memberikan keselamatan buat pasien, kita bisa bertahan hidup. Kemudian terkait dengan masalah tadi, karena memang tidak ada pengobatan ya, memang lebih ke arah satu, bagaimana kita memanage diri kita sendiri, bahwa kita tahu betul bahwa apa yang kita kerjakan adalah yang terbaik. Karena tadi bahwa COVID ini kapasitasnya droplet. Begitu seorang batuk, dropletnya itu bisa jatuh kemana-mana, ya. Misalnya Anda ada di tempat kerja, Anda duduk melakukan pemeriksaan, di depan Anda ada periksa, kemudian dia batuk, ya, dropletnya jatuh ke situ. Nah, pada saat setelah melakukan itu, Anda tidak secara sengaja mengambil sesuatu dari tempat Anda, misalnya jatuh dari statusnya apa dan lain sebagainya, tentu kemungkinan akan berpindahlah virus itu pada kita. Namun kalau misalnya immunity kita bagus, sebenarnya kan kita juga punya respon immunity kan untuk bisa
memperbaikkan dan mempertahankan itu. Jadi tentu kalau misalnya imun kita bagus, tentu kita tidak dalam posisi yang seperti itu. Tapi karena memang ini sangat dapat dikatakan sangat kontagious, jadi upaya-upaya proteksi tadi menjadi kekuatan kita. Pada saat kita melakukan pemeriksaan pada kondisi sekarang ini, pergunakanlah precaution yang tertinggi. Buat dokter yang melakukan pemeriksaan, dianjurkan betul untuk mempergunakan N95 sedapat mungkin, mempergunakan N95, menutup kepala, memakai sampul kepala, memakai baju yang memang yang sesuai gitu ya, walaupun memang bukan harus Google dan lain sebagainya, tetapi memakai mekanisme baju yang mungkin bisa meredam. Kemudian nanti setelah itu kita membuang baju itu sebagai sebagai bahan pakai infeksius untuk kemudian dimusnahkan. Supaya dia juga tidak menjadi sumber penyebaran kalau kita meletakkannya sembarang-sembarang begitu saja. Kemudian berikutnya lagi ya tentu perilaku hidup bersih sehat, melakukan cuci tangan, kebiasaan menerapkan etika batuk baik pada diri sendiri maupun pada orang lain dengan menganjurkan kalaupun misalnya dia datang berarti memberikan edukasi yang sesuai pada orang yang bertemu dengan kita, itu menjadi kekuatan kita supaya dia bisa merubah perilakunya sehingga dia juga tidak akan memberikan efek penyebaran buat orang di sekitarnya, terutama untuk orang-orang atau keluarga yang dicintainya. Sejauh itu, jadi tadi penekanan terapinya lebih ke arah supporting terapi, mengikuti simptom terkuat atau gejala yang ada pada yang bersangkutan. Demikian kalau dari sisi medis yang dapat saya berikan jawabannya. Oke, cukup jelas ya. Ibu, terima kasih. Udah saya rasa cukup. Hari ini kita seru banget sampai 1,5 jam nggak bersih. Aku mungkin yang dengar udah bosan ini. Ya, jadi terima kasih banyak. Hari ini kita dapat pembelajaran banyak banget. Ini isunya memang lagi hot-hot banget. Terus dengan orang mulai work from home kebijakan perusahaan, nggak cuma di rumah sakit ya. Maksudnya kita di sini juga orang-orang yang bekerja itu harus seperti apa. Nah, jadi saya mungkin tadi paling terakhir pertanyaannya sudah disimpulkan secara langsung. Jadi yang penting kita sekarang itu adalah prevention. Jadi kalau dari kesehatan sendiri mungkin promosi akan tetap jalan, tapi prevention dari kita sendiri, hygiene paling pertama, ya dok ya. Terus untuk tenaga-tenaga kesehatan, sekarang sudah banyak info, kalau banyak yang tumbang, banyak yang sudah terinfeksi, seperti itu, nah itu mulai harus juga belajar seperti yang dibilang Dr. Yusan, bagaimana cara pakai APD yang benar, bagaimana cara melepaskannya. Jadi kalau misalnya kita sudah pakai, ternyata pas melepasinnya salah, ternyata terinfeksi juga, ya seperti itu. Jadi penting banget infection control-nya, jadi hygiene, etika batuk terutama ya. Jadi WHO memang menyarankan kalau kita orang sehat sebenarnya tidak perlu masker, tapi kalau gimana kita jadi was-was juga kalau orang yang batuknya ternyata nggak tahu cara batuk yang benar. Jadi kita nggak pakai masker, udah pede-pede ternyata yang batuknya ternyata yang nggak benar. Jadi baca lagi, dan sekarang udah banyak banget di mana-mana info tentang etika batuk yang baik, bagaimana seperti itu. Cuci tangan yang benar juga ada langkah-langkahnya, semua sekarang juga beredar bebas di mana-mana, dan social distancing itu juga sangat penting. Itu juga lagi digalakan sekali, mau di mana pun kita ngantri atau kita makan atau apa, jaga jarak sebisa mungkin. Kalau memang tidak ada keperluan, di rumah aja. Hashtagnya juga lagi ini ya, di rumah aja. Terus kalau dari Medika Plaza sendiri, kita sudah dibagikan juga vitamin, hand sanitizer, memang sudah ini gitu. Jadi untuk benar-benar hygiene sih, untuk terus meningkatkan imun, itu sih yang penting dari sini ya. Gitu. Dan kalau misalnya Anda bergejala, langsung aja untuk periksakan diri. Jangan takut untuk dikucilkan, jangan takut untuk langsung diindikan ya, seperti itu. Ya, cukup sekian dari kita hari ini. Terima kasih sudah yang nonton, terima kasih sudah yang bertanya, terima kasih Dr. Yusan, Dr. Ongke, semuanya. Oke, selamat sore semuanya. Medika Tama siap melayani Anda. Keselamatan dan kesehatan kerja, pelayanan prima meneruskan, menjunjung disiplin dan
Indonesia Sehat.